Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita melakukan ibadah secara berbeda dengan biasanya. Kita lakukan secara online. Bukan karena kita tidak beriman atau karena kita takut, tetapi kita membantu pemerintah yang menangani dengan serius akan penyebaran pandemi Corona COVID-19. Kita harap supaya rantai penyebaran virus ini tidak melebar dan tidak terkontrol akhirnya dengan baik. Dengan membatasi diri, maka kita sesungguhnya telah melakukan sesuatu yang baik. Karena itu kita melakukan ibadah di rumah-rumah dan biarlah seluruh jemaat GKMI ARK dengan penuh antusias dan sungguh-sungguh juga melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul bersekutu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Kita bahkan diingatkan akan kisah para rasul di mana gereja awal mula-mula juga mereka beribadah di rumah-rumah dan di bait Allah. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh melakukan ibadah serentak di rumah-rumah dengan sistem yang baru online ini. Kiranya Tuhan memberkati dan bersabda bagi kami. Dimanapun kami berada, Tuhan menjangkau, Tuhan juga beserta. Tuhan memberkati kami semua lewat sabda firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya dapat Engkau pakai menjadi saluran sabda firman-Mu di Minggu Prapaskah keempat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Jemaat ARK, kita memasuki Minggu Prapaskah. Dan biasanya di setiap minggu-minggu Prapaskah kita akan merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus. Sebelum nanti saatnya Yesus ditangkap, disalibkan, mati dan dibangkitkan. Hari ini di Minggu Prapaskah yang keempat, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dan kita merenungkan satu peristiwa di dalam kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai 44. Tentu oleh karena waktu kita akan membaca bagian per bagian. Di bagian awal ini saya ingin kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Injil Yohanes pada pasal 11 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, ini menarik perikop ini, teks ini. Sebab dijelaskan di awal bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus. Yesus dekat sekali dengan Marta dan kakaknya Maria. Ingat peristiwa di mana Yesus berulang kali datang ke rumah mereka dan juga Marta atau Maria tepatnya pernah mengurapi Yesus dengan minyak mur yang sangat mahal. Relasi hubungan mereka sangat dekat. Itulah wajar apabila ketika Lazarus sakit, maka Marta dan Maria mengirim pesan, mengirim orang untuk mengabari, memberitahu kepada Yesus agar segera datang menyembuhkan Lazarus.
Sebab Yesus memang punya kuasa menyembuhkan. Yesus menyembuhkan banyak orang sebelumnya, melakukan banyak mujizat. Dan karena itu wajar apabila mereka berteriak, mereka berkirim pesan, mereka berharap agar Yesus datang menjenguk, Yesus datang menghampiri, Yesus datang menyembuhkan Lazarus yang sakit keras. Tetapi yang aneh, Alkitab sengaja menuliskannya bahwa Yesus berlambat-lambat untuk datang. Bahkan 2 hari Yesus menahan diri untuk tidak segera datang. Dan mengerjakan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara merasa dekat dengan saya sebagai gembala jemaat. Ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah dan berharap akan segera dikunjungi dan segera didoakan. Paling tidak dimintakan kesembuhan daripada Tuhan, Sang Sumber kehidupan. Tetapi saya sengaja berlambat-lambat untuk datang dan mengerjakan hal-hal yang lain yang namanya tidak terlalu penting. Dan benar, ketika peristiwa itu bertambah buruk, dan saudara pasti akan menyesal dan marah oleh karena saya mengabaikan kedekatan yang terjadi. Saya mengabaikan memprioritaskan umatnya sendiri. Memprioritaskan orang yang dikasihi. Dan itu kira-kira yang terjadi. Yang dialami secara psikologis dan perasaan Marta dan Maria. Harusnya Yesus cepat-cepat, tetapi kenapa bertahan dan berlambat-lambat sampai 2 hari. Sehingga 4 hari kemudian Lazarus mati. Dan Yesus berkata itu bukan mati, tidur. Seolah Yesus sedang meremehkan apa yang terjadi. Sebagai orang yang percaya di tengah-tengah situasi pandemi corona, kita juga kadang-kadang merasa bahwa kita itu adalah umatnya Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan pasti terlindungi, pasti terjauhkan, pasti tak akan mengalami masalah. Sehingga dengan iman kita berkata bahwa hai maut di mana sengatmu. Tetapi bisa jadi Tuhan itu mengizinkan peristiwa-peristiwa yang kita anggap tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang kita anggap bahwa Tuhan akan memprioritaskan kita, justru Tuhan berlambat untuk menolong kita. Sehingga peristiwa yang tidak kita inginkan itu justru terjadi saat kita sudah berharap begitu lama, saat kita sudah berdoa, saat kita sudah merasa terlalu percaya diri dan beriman bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya Tuhan tengah mengajar sesuatu agar kita beriman dalam kacamata dan caranya Tuhan. Iman mengajarkan kepada kita untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi iman juga mengajar kepada kita untuk melihat dalam seluruh aneka peristiwa itu di mana letak kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Sebab Yesus juga berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tidak juga peristiwa yang saat ini kita alami. Semua Tuhan tahu. Semua terjadi atas izin Tuhan. Tetapi disinilah kita hendak bertanya, sesungguhnya di mana Tuhan itu dan bagaimana cara Tuhan itu memulihkan dan bekerja di luar cara ukuran kita sendiri yang menetapkannya. Jadi menurut saya ada 3 hal yang hari ini akan menjadi pesan Tuhan untuk kita renungkan. Yang pertama, kita melihat bahwa perspektif Tuhan itu berbeda dengan perspektif kita. Ketika orang-orang berharap bahwa Tuhan akan menyelamatkan Lazarus sebelum Lazarus meninggal, menyembuhkan sebelum Lazarus mati, maka Tuhan menunda 2 hari sampai Lazarus itu mati. Dan ketika mereka geger dan mereka berkata, tidak sanggupkah ia membangkitkan Lazarus kalau ia bisa mencelikkan mata orang yang buta? Tidak sanggupkah ia menyembuhkan Lazarus?
Kalau ia bisa menyembuhkan orang yang sakit dan yang buta, bahkan dari jarak yang jauh sekalipun, Yesus bisa berkata dan pada saat itu orang itu sembuh. Tetapi perspektif yang Yesus hendak ajarkan kepada kita adalah perspektif cara beriman yang berbeda. Cara beriman untuk melihat kepada Tuhan dan bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa, potongan peristiwa dan kesembuhan. Tuhan hendak mengajarkan bahwa umat betul-betul melihat bahwa Yesuslah kebangkitan itu. Bahwa Yesuslah yang mengatasi semua persoalan dan kehidupan dan bahkan di atas semuanya hanya Yesus yang menjadi kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat hidupnya. Saya tertarik dengan satu tulisan di Facebook pada tanggal 16 Maret yang lalu ditulis oleh Haryanto Halim. Dia teman dari Semarang dan dia merefleksikan peristiwa wabah pandemi corona itu dengan melihat dampaknya di seluruh dunia dengan tulisan yang berjudul Menyelami Suwung. Suwung itu bahasa Jawa untuk menunjukkan situasi vakum, kosong. Situasi seolah-olah tidak didengar. Situasi seolah-olah tak ada harapan. Situasi seolah-olah tak ada tangan Tuhan menjawab. Dan ia mencoba menyelami suwung. Dia tuliskan demikian. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari. Gereja ditutup, jemaat bubar. Misa batal, jalan salib di stop. Paskah tidak pasti. Litani doa berubah, air suci menguap. Corona datang seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, bukan dalam baptisan, bukan pada panggilan lonceng, bukan dalam misa hari Minggu, bukan dengan berjabat tangan, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada kesunyian yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan pada keramaian. Tuhan itu bukan pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit ini. Corona diizinkan Tuhan untuk memurnikan agama. Bahwa tidak ada boleh yang tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Kedekatan Marta dan Maria diuji pada saat kerapuan terjadi. Kedekatan Marta dan Maria diuji pada saat mereka tak bisa berpengharapan lagi. Kedekatan Marta dan Maria diuji pada saat saudara kekasihnya dan bahkan kekasih Yesus itu terenggut diambil dari sisinya. Disitulah Tuhan mau berkata. Disitulah Tuhan datang mendekat. Disitulah Tuhan mau mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Walaupun ia sudah mati, ia akan hidup dan dibangkitkan. Siapapun kita masuk dalam sebuah kerentanan hidup. Dan disitulah kekuatan iman
sangat diperlukan. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan punya waktu yang khusus, yang berbeda dengan ukuran waktu kita. Oleh karena itu pertolongannya tepat pada waktunya. Bagi setiap kita memang akan seolah sama dengan orang-orang yang lain. Tak ada perlakuan istimewa, tetapi pertolongan Tuhan bagi setiap anak-anaknya itu tepat di waktunya. Apakah ia seorang yang sangat dikasihi seperti Lazarus, yang duduk di kakinya seperti Maria, atau yang sibuk melayaninya seperti Marta? Tuhan punya jatah pertolongannya yang berbeda dan unik. Karena itu yakinlah bahwa iman akan membawa pada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di semua konteksnya, di semua kita, Tuhan itu sudah punya cara. Dan Tuhan punya waktunya sendiri untuk menolong kita. Pesannya, jangan takut. Pesannya, jalani hidup dengan beriman. Pesannya, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saya mengingat akan peristiwa di mana para murid-murid yang terombang-ambing di perahu saat Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan saat ketakutan seolah-olah mereka diaduk-aduk dalam situasi yang tidak menentu, Yesus datang dan Yesus mendatangi mereka tepat pada waktunya. Tepat ketika mereka berkata bahwa di mana kita bisa mendapati pertolongan. Dan Yesus berkata, Ego eimi, aku ini, jangan takut. Semua kita itu punya waktu yang tepat. Ketika kita bisa melihat Yesus mendatangi kita tepat pada waktunya. Ego eimi, aku ini, jangan takut. Karena itu jemaat Tuhan, jangan takut. Tuhan itu tahu persis kapan ia harus datang ke perahumu. Kapan ia harus datang menolongmu. Kapan ia harus datang menolong bangsa ini. Ia punya waktunya, ia punya timingnya. Tidak lebih cepat, tapi juga tidak akan pernah terlambat. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan itu berharap agar roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu bukan roh ketakutan. Ia telah ada, ia memberikan rohnya kepada kita. Mari kita membaca bagian dari Alkitab dari 2 Timotius. Pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Orang yang sangat dikasihinya. Dan ia menasihatkan kepada Timotius yang masih muda, menghadapi banyak pergulatan kehidupan. Ia berkata, dan nasihatnya sama untuk kita hari ini. Sama untuk jemaat Tuhan. Dan catat ayat ini menjadi ayat emas kita hari ini. Yang berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, roh Tuhan yang bekerja atas hidupmu, membangkitkan imun badimu, membangkitkan kekuatanmu, membangkitkan rasa percaya dirimu, bahwa Tuhan sanggup bekerja. Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib akan menolong kita dan bangsa kita. Mari kita saling memberikan kekuatan. Jangan sebarkan hoax berita yang saling menakutkan dan melemahkan. Roh yang ada dalam diri kita itu positif, memberikan kekuatan. Mari sebarkan kekuatan dan sampaikan kekuatan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan pasti memulihkan. Kata-kata positif, kata-kata kekuatan. Sebab roh itu yang berkata-kata dalam diri kita adalah roh yang memberikan kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan, roh itu memberikan kasih. Jangan ras menimbun untuk diri sendiri dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bagikan kepada orang lain, tetap menabur, tetap bagikan kasihmu kepada banyak orang. Doakan orang-orang. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri dan proteksi syafaat untuk diri sendiri, keluarga sendiri, tapi juga berdoa kepada orang lain. Jangan karena ketakutan dan situasi engkau kehilangan kasih. Tapi justru di tengah situasi seperti ini, kekristenan dan gereja diperlukan kasih. Sebab roh Tuhan itu membangkitkan kasih dalam diri kita. Kasih yang lebih. Kasih yang another mile. Nah, mari kita praktekkan. Justru di tengah-tengah situasi ini, bagikan kasih. Kasih Tuhan itu menjangkau semua orang.
Dan ketiga, ketertiban. Roh yang ada dalam diri kita membangkitkan ketertiban. Mari kita tertib. Menjaga diri, membersihkan diri. Tertib, jadilah seperti orang yang tertib, orang yang beriman. Tertib dengan mengisolasi diri dan menjaga diri untuk tidak menjadi carrier, pembawa virus bagi orang lain. Tertib untuk melihat apa sih yang baik, yang telah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah, oleh sinode, oleh PGI, oleh gereja-gereja. Kita tertib mengikutinya. Jangan pongah dan sombong. Jadilah roh yang tertib itu mengatur hidup kita. Cuci tangan. Tidak bersentuhan dengan sesuatu yang membuat kita sakit. Menjaga kesehatan, vitamin, dan istirahat yang cukup. Jadikanlah supaya diri kita menjadi orang yang tertib. Dan menjadikan kita makin sehat. Karena roh yang ada dalam diri kita bukan roh ketakutan, kepanikan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Maka saya berdoa jemaat Tuhan semuanya kuat sehat. Saya berdoa jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih. Dan jemaat Tuhan itu terus bangkit dalam ketertiban. Hari ini menata hidup secara lebih baik. Dan terus menjaga lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu bukti dari iman dan beriman. Mari kita melihat misteriusnya Tuhan, cara Tuhan mendidik kita dengan situasi-situasi apapun juga. Iman itu ada di titik-titik kritikal. Tetapi dengan perspektif baru kita melihat bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, sedang mengajarkan sesuatu. Tuhan itu sedang mendidik kita untuk melihat waktu-waktu Tuhan. Dan Tuhan sedang menurunkan rohnya agar roh dalam diri kita itu menjadi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Soli Deo Glory. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh melihat bahwa kehidupan dan kematian tak menggentarkan kami. Kami boleh melihat bahwa ada perspektif baru di tengah situasi dan masalah dan bencana, bahkan wabah. Ada refleksi-refleksi baru yang menghantarkan kami pada kemurnian untuk mendekat dan berjumpa dengan Tuhan dengan cara iman yang baru. Dan yang membuat kami melihat bahwa waktu Tuhan tak pernah terlambat untuk menopang dan menolong kami walaupun kami rasa bahwa ini sesuatu yang di luar agenda perhitungan kami. Tapi Tuhan tak pernah terlambat. Dan kami tahu bahwa roh Tuhan itu ada. Dan Tuhan masih ada beserta. Tuhan membangkitkan roh kekuatan dan bukan ketakutan. Roh yang penuh dengan kasih dan roh yang membawa kepada ketertiban. Jadikanlah hidup kami membaik, bangsa ini membaik, dan semuanya membaik di hari-hari ke depan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.